Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya.
marilah kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran, dan hati kami, karena firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Dan kami benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia menakui kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ketika kita bertanya bagaimana hari ini, atau apakah yang kita mau maknai hari ini, apalagi ketika kita mengingat situasi dan kondisi kehidupan kita, mungkin kita berkata bahwa ini adalah hari terburuk, atau ada mengatakan ini adalah hari yang terbaik. Ini adalah hari ke-8, ini adalah hari yang terang, ini adalah hari yang penuh dengan kesedihan, hari yang meragukan, hari dengan iman dan harapan yang besar, atau berbagai ungkapan suasana hati dan perasaan kita. Ketika di satu sisi kita berada dalam situasi dan kondisi saat hari-hari yang cukup membuat kita takut atau khawatir oleh karena pandemi yang ada di sekitar kita, virus COVID-19 yang seringkali membuat kita menjadi takut dan khawatir. Tetapi ketika hari ini kita berbicara dalam iman percaya kepada Kristus, kita harus dan kita mampu untuk mengatakan bahwa hari ini adalah Paskah Kristus. Hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, hari kemenangan Tuhan Yesus atas maut
dan hari yang sangat membahagiakan bagi kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak minggu yang baru saja kita lalui atau minggu lalu, kita diajak untuk memaknai bagaimana Yesus ketika memasuki masa-masa saat-saat waktu-waktu yang pedih, yang menyedihkan, penuh dengan kesuraman, kegelapan dan kesengsaraan. Yesus yang diawali ketika dia masuk di Yerusalem dengan gegap gempita, begitu diedukan dan dipuji-puji oleh banyak orang karena mereka berpikir bahwa raja yang akan menyelamatkan mereka segera masuk dan memberikan pembebasan bagi banyak orang. Tetapi ternyata kehadiran Yesus di Yerusalem bukan untuk datang menjadi para pemimpin atau sama seperti para pemimpin yang duduk di tahta dan memiliki kekuasaan, tetapi justru Yesus harus melewati yang namanya kematian yang sangat-sangat memalukan karena dia harus mati di kayu salib. Dan kemudian pada akhirnya di dalam proses sebelum dia ditangkap dan kemudian disalibkan, ada banyak hal yang Tuhan Yesus sudah berikan. Dan tentunya di saat-saat terakhir, pada saat Yesus melakukan perjamuan akhir dengan para murid, ketika ada di Taman Getsemani, ketika dia menerima pengkhianatan Yudas Iskariot, ketika ia menerima penyangkalan Petrus, penghukuman, kesengsaraan dan kematian yang sudah kita hayati bersama dalam perayaan Jumat Agung. Dan itulah yang menggambarkan tentang kesuraman dan kegelapan. Tetapi dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari Paskah minggu ini, kita kembali diangkat dan diingatkan tentang bagaimana firman Tuhan mengatakan tentang ketakutan dari para perempuan, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, yang pada saat itu sangat rindu untuk mengurapi tubuh Yesus di hari pertama minggu itu, bahwa mereka sedang mempercakapkan bagaimana caranya mereka akan menggulingkan batu atau bentuk kubur yang sangat besar. Dan di tengah rasa ketakutan dan rasa kebimbangan, dan di tengah mereka tidak tahu harus bagaimana untuk dapat menggulingkan penutup kubur Yesus, tiba-tiba disitulah malaikat Tuhan untuk menjumpai mereka dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan itulah yang hendak disaksikan kepada seluruh dunia. Hari Paskah adalah hari di mana Yesus hidup, di mana Allah mengatasi segala kuasa bahkan maut sekalipun. Allah sudah memberikan hidup dengan membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Dan ketika kita merayakan Paskah, kita juga kembali diingatkan bahwa Paskah mengatakan Yesus hidup. Kubur dan kematian tidak dapat menahan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan atas kehidupan. Percaya akan kebangkitan Yesus, itulah yang harus kita nyatakan dalam keberadaan hidup kita setiap hari. Beritakanlah lewat kehidupan kita, lewat karya kita, Yesus yang memberi hidup itu harus nyata dalam kehidupan kita. Maka dalam peristiwa Paskah ini, kita tidak lagi mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang terburuk, atau hari ini adalah hari yang menyedihkan, hari yang penuh dengan kesuraman. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, ini adalah hari yang penuh dengan kehidupan yang baru, hari yang penuh dengan pengharapan yang baru. Mari kita semua sebagai umat yang telah memperoleh keselamatan yang abadi, kita dipanggil untuk memberitakan tentang hidup yang sesungguhnya, hidup yang sejati, lewat menyatakan tanda-tanda kehidupan itu.
lewat berjuang untuk menghalau tanda-tanda kematian. Apakah yang maksud dengan tanda-tanda kehidupan itu? Yaitu bagaimana ketika kita mampu membagikan cinta kasih kepada sesama. Bagaimana ketika kita mampu membangun persahabatan, membangun persekutuan di dalam damai sejahtera, menjadi pendamai, membawa pendamaian, membawa keadilan, dan juga ada banyak hal yang sudah Tuhan Yesus berikan contoh untuk kita. Dan hendaklah kita membuang jauh-jauh segala sikap dan perilaku yang justru membawa tanda-tanda kematian, yang tidak membangun tetapi menghancurkan satu dengan yang lainnya. Kita dipanggil untuk tetap menyatakan bahwa bagaimanapun situasi kondisi kehidupan kita, bukan berarti bagaimanapun kita sulit, tetapi tidak berarti bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pasca memanggil kita untuk membuka diri, mengalami hidup baru yang dimenangkan oleh kebangkitan Yesus. Pasca memanggil kita untuk terlibat memberitakan apa yang kita lihat dan apa yang kita alami, sama seperti para perempuan yang ada melihat pintu atau batu besar telah terguling dan kubur tidak ada di tubuh Yesus, tetapi menandakan kehadiran Allah yang hidup. Pasca memanggil kita untuk mengembangkan sikap hidup yang mendatangkan tanda-tanda kehidupan dan bukan kematian. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini dalam situasi kondisi hidup kita di mana kita masih berkumpul bersama sebagai orang percaya, pandemi dari virus COVID-19 membuat kita seakan-akan begitu dipenuhi dengan kesuraman. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Ada banyak orang, ada banyak teman, ada banyak sahabat, bahkan ada banyak pelayan yang kita dengar juga harus mengalami kematian. Tetapi bukan berarti hal tersebut membuat iman kita pun menjadi mati. Tapi kita tetap harus memiliki pengharapan kepada Tuhan. Yesus sudah mati, tapi Dia bangkit, menandakan bahwa Dia sudah memberi hidup. Bahwa biarlah ketika kita menghadapi saat-saat ini, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu hadir untuk kita. Maka di tengah situasi kondisi yang mungkin saat ini begitu berat untuk kita, di mana kita mungkin mulai berpikir bagaimana dengan perekonomian hidup kita, bagaimana dengan hari esok, apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai, dan segala kebutuhan kita. Tapi dalam pengharapan iman dan dalam semangat Paskah, yaitu Allah yang memberi hidup, yakinlah dan percayalah bahwa Allah pasti akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu berarti bahwa Allah mau kita juga berbagi terhadap sesama. Semakin peduli dalam situasi kondisi saat ini, mungkin kita cenderung untuk memikirkan diri kita sendiri. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau supaya kita juga memperhatikan satu terhadap yang lainnya. Khususnya di dalam Paskah, di tengah jemaat GPIB Jemaat Ciberjaya. Kita bersyukur bahwa meskipun kita tidak dapat beribadah bersama di gedung gereja, tetapi kita patut bersyukur bahwa pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan terus ada sampai hari ini. Tuhan memberikan banyak berkat dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin dengan berbagai persiapan merayakan Paskah sudah beberapa waktu kita lalui, namun karena situasi dan kondisi kita tidak dapat merayakannya secara bersama-sama. Tetapi apa yang bisa kita beri lewat apa yang kita miliki, biarlah itu juga dapat dipergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus memberi hidup bagi orang lain di tengah keterbatasan dan kekurangan bahkan kelemahan kita. Mari kita mendatangkan tanda-tanda kehidupan, khususnya bagi jemaat Ciberjaya, bahwa kiranya dalam kehadiran GPIB Jemaat Ciberjaya kita boleh menunjukkan kepedulian kasih kita terhadap orang-orang di sekitar kita, bahwa dalam keterbatasan bahkan juga dalam segala hal
yang sedang kita gumuli saat ini, Tuhan memanggil kita untuk mari kita memberikan semangat. Mari kita topang, mari kita saling melayani, khususnya bagi mereka orang-orang yang lemah, orang yang miskin, mereka yang susah dan juga tanpa pengharapan. Marilah kita bersama bergandengan tangan, tetaplah kita dukung setiap pekerjaan pelayanan di tengah jemaat gereja Tuhan, dan juga kita boleh bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah memberikan hidup bagi kita. Mari kita juga bawa kehidupan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Selamat Paskah. Yesus sudah bangkit. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Maka engkau pun akan mengumpulkan jemaatmu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anakmu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi dan membakar negeri kami. Hanya namamu Tuhan didirikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, Lancarkan pedang kemuliaanmu. ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bagi bangsa ini kami berdiri dan
bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, susah dan senang ku bersandar padanya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Yesus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu. Agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah, Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam Terang-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Amin. 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 Salam sejahtera saudaraku. Paskah adalah kebangkitan Yesus dari kematiannya. Kebangkitannya membuat iman percaya kita menjadi tidak sia-sia. Kaum perempuan di pagi-pagi hari dengan membawa rempah-rempah datang ke kubur Yesus untuk meminyaki jasad atau jenazah Yesus. Dalam perjalanan mereka ke kubur Yesus, mereka merasa khawatir siapa nanti yang akan menggulingkan batu besar yang menutup kubur Yesus. Namun saudaraku, kekhawatiran mereka itu sama sekali tidak menghalangi langkah perjalanan mereka menuju ke kubur Yesus. Semangat ini membuat mereka menjadi saksi pertama dari peristiwa Paskah. Peristiwa ini membuat kaum perempuan terkejut, tapi sekaligus juga mereka takut. Namun malaikat yang menjumpai mereka menguatkan mereka dengan kata, "Jangan takut," dan mengarahkan mereka untuk menyampaikan peristiwa ini kepada para murid. Sekalipun perempuan-perempuan ini belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tapi mereka melakukan arahan yang diberikan kepada mereka. Paskah mengingatkan kita juga tentang sejarah umat pilihan Allah, yakni Israel. Bagi bangsa Israel, Paskah merupakan peristiwa penting dalam ziarah iman mereka. Paskah berasal dari kata pesar, memiliki arti melewati atau melangkahi. Peristiwa ini dihayati oleh orang Israel pada saat tulah ke-10, yakni kematian anak sulung tidak melanda mereka, serta pembebasan dari tanah Mesir. Paskah mereka rayakan dalam suasana yang tidak kondusif, penuh ketakutan, tergesa-gesa, syarat ancaman, dan ketidakpastian arah yang akan dituju. Namun, ada juga rasa gembira karena mereka akan keluar dan bebas dari perbudakan Mesir. Peristiwa itu senantiasa dikenang oleh Israel melalui Paskah secara turun-temurun. Dengan perayaan Paskah itu, Israel mengingat lagi
bagaimana Allah setia menyertai dan menuntun mereka secara nyata ke tanah yang dijanjikannya. Pencobaan di padang gurun menjadi tantangan baru tanpa kepastian kapan akan berakhir. Namun janji penyertaan, topangan dan campur tangan Allah selalu hadir dalam pergumulan yang dihadapi. Pada sisi lain, walaupun tidak sepenuhnya umat memahami bagaimana proses ke depan, namun umat berusaha untuk tetap setia kepada perintah Tuhan lewat arahan Musa. Melalui perayaan Paskah itu, umat diteguhkan secara iman bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan terhadap kesulitan hidup umatnya, baik kesulitan saat itu maupun di hari-hari selanjutnya. Paskah yang kita rayakan selalu menyatukan umat dalam ibadah subuh yang kebanyakan dilakukan di halaman gedung gereja atau di tempat-tempat yang terbuka dengan jumlah kehadiran warga jemaat yang lebih banyak dari biasanya. Namun Paskah tahun ini kita rayakan dalam kehangatan persekutuan keluarga di rumah masing-masing, di tempat yang lain, dan secara iman pasti kita terhubung dengan Dia, Yesus Kristus, yang kita rayakan dalam peristiwa Paskah ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia, juga bumi pertiwi, mendorong gereja, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk terus berpikir dan bertindak kreatif dalam menata pelayanan gereja agar tetap menjadi alat berkat Tuhan bagi umat dan masyarakat. Perempuan-perempuan di kubur Yesus sungguh dikuatkan dengan berita, jangan takut. Sekalipun peristiwa yang terjadi belum sepenuhnya mereka pahami. Bangsa Israel merayakan kebebasan dari Mesir tanpa kejelasan tentang hari esok. Saat ini kita pun diberi kesempatan yang sungguh istimewa dengan merayakan Paskah dalam suasana yang berbeda. Kristus bangkit, ada hari esok. Itu berita Paskah bagi kita. Di tengah-tengah perasaan kita sedih karena kehilangan orang-orang yang kita kasih, serta kita merasa cemas akan kondisi mereka yang saat sekarang sedang berjuang di ruang-ruang isolasi, baik di rumah sakit maupun yang berada di rumah. Banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, sampai kapan wabah ini akan membatasi ruang gerak hidup kita? Berapa lama lagi kita harus merasa khawatir dengan ancaman ketahanan kesehatan kita? Bagaimana kondisi pertahanan ekonomi kita ke depan? Apakah akan kondusif? Ataukah kita tetap merasa khawatir? Atau kian tidak pasti? Di tengah kondisi yang syarat dengan pergumulan, marilah kita tetap mengimani penyertaan dan topangan tangan Tuhan. Berita Paskah tahun ini mengingatkan kita untuk jangan takut, beritakan terus iman Paskah dengan tetap memperhatikan arahan-arahan yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus yang kita rayakan kebangkitannya tidak pernah lepas tangan terhadap kesulitan hidup umatnya, baik kesulitan saat ini maupun di hari-hari selanjutnya. Di dalam Yesus yang bangkit ada daya untuk menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Selamat Hari Raya Paskah tahun 2020.